Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anwar Maulana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kelangkaan atau scarcity dan efisiensi. Sebelum kita membahas mengenai kelangkaan, terlebih dahulu kita flashback mengenai definisi ilmu ekonomi. Menurut Slavin, ekonomi adalah alokasi yang efisien dari sarana produksi yang langka untuk memuaskan kebutuhan manusia. Nah, dari definisi ini, kita menemukan dua kata kunci yang menjadi inti pembahasan dari ilmu ekonomi. Yang pertama, bahwa sumber daya itu langka. Yang kedua, masyarakat harus menggunakan sumber daya tersebut secara efisien. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kelangkaan dan juga efisiensi. Nah, jadi kelangkaan ini adalah inti masalah dari ilmu ekonomi atau pemicu lahirnya ilmu ekonomi. Karena jika tidak ada kelangkaan, kita tidak memerlukan ilmu ekonomi. Buat apa ada ilmu ekonomi jika tidak ada kelangkaan? Misalnya kita hidup di surga. Semua kebutuhan, semua keinginan kita bisa terpenuhi. Oleh karena itu, kita tidak memerlukan ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi ini lahir karena adanya kelangkaan. Lalu apa sih itu kelangkaan? Kelangkaan adalah situasi di mana barang-barang terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Apa maksudnya? Jadi jika kita menjumlahkan seluruh kebutuhan manusia, kemudian kita jumlahkan ketersediaan sumber daya atau ketersediaan barang dan jasa, kita akan menyadari bahwa barang dan jasa itu jumlahnya terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Jadi konteksnya dalam ilmu ekonomi, kelangkaan itu bukan berarti barang tersebut sulit didapat. Tetapi jumlah atau ketersediaan barang tersebut tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Nah, disitulah ada gap. Jadi ini kebutuhan manusia, ini barang dan jasa yang tersedia. Di sini ada gap. Ya, ada gap. Nah, itulah yang dimaksud dengan kelangkaan. Lalu apa sih pemicu adanya kelangkaan? Kelangkaan ini timbul dari terbatasnya sumber daya atau faktor-faktor produksi. Dalam video ini saya tidak akan menjelaskan detail mengenai faktor-faktor produksi. Akan dibahas dalam video terpisah atau kalian bisa searching mengenai faktor-faktor produksi. Nah, jadi karena sumber daya atau faktor-faktor produksi itu jumlahnya terbatas, menyebabkan jumlah barang dan jasa hasil produksi juga terbatas. Nah, dengan terbatasnya output hasil produksi tersebut menyebabkan manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya. Oke, jadi mengenai kelangkaan ini bisa dimengerti ya. Jadi pemicunya itu terbatasnya faktor-faktor produksi atau sumber daya yang menyebabkan terbatasnya juga barang dan jasa pemuas kebutuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kelangkaan atau scarcity. Lalu apa solusinya? Nah, disinilah peran dari ilmu ekonomi untuk mengatasi masalah kelangkaan. Solusi dari kelangkaan adalah efisiensi. Pak, apa sih itu efisiensi? Efisiensi menunjukkan penggunaan sumber daya yang paling efektif dalam memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi, sumber daya ini dimanfaatkan secara efektif untuk memuaskan kebutuhan masyarakat atau memenuhi kebutuhan manusia. Itulah yang dimaksud dengan efisiensi. Pak, lalu apa ciri-cirinya kalau sumber daya sudah dikelola secara efisien? Suatu perekonomian dikatakan efisien jika bisa menghasilkan kombinasi kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang tertinggi dengan sumber daya yang langka dan teknologi yang ada. Nah, jadi misalnya negara Indonesia
dengan sumber daya yang kita miliki, dengan teknologi yang kita miliki, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan kuantitas barang tertinggi dan kualitas barang terbaik. Itulah yang dimaksud dengan efisiensi. Jadi, peran ilmu ekonomi adalah mengakui adanya fakta kelangkaan dan kemudian mencari cara agar masyarakat dapat mengelola sumber daya yang langka tersebut dengan cara yang paling efisien. Disitulah peran penting ilmu ekonomi. Oke, sekian saja pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.